Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Titis Tatasari SEMM, NIDN 0725108403, NUPTK 23577626663237013. Saya dosen tetap program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Mahardika, Surabaya. Saya menyampaikan keterlibatan saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya memaparkan pelaksanaan Tridharma dalam bidang pengajaran, khususnya mata kuliah Manajemen SDM Strategis atau MSDM Strategis. Mata kuliah ini kodenya 712349, terdiri dari 3 SKS di semester 5. Dilaksanakan setiap Selasa mulai pukul 6 sore hingga 8 malam di ruang 505 STIE Mahardika. Fokus utama mata kuliah MSDM Strategis menekankan integrasi strategi SDM dengan strategi bisnis. SDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi mitra strategis organisasi. Mahasiswa dilatih merencanakan strategi SDM yang adaptif, berbasis data, serta mengembangkan kebijakan dan evaluasi praktek SDM tradisional. Nah, sekarang apa tujuan pembelajarannya? Setelah 14 pertemuan, mahasiswa mampu memahami teori dan praktek MSDM strategis, juga menganalisis kebijakan SDM, merancang strategi adaptif, mengevaluasi praktek tradisional, dan mengambil keputusan berbasis data, serta berperan aktif dalam tim dan organisasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari sikap, semakin bertakwa, etis, jujur, dan juga bertanggung jawab. Sementara di sisi pengetahuan, lebih menguasai teori MSDM strategis dan aplikasi bisnis. Dan di sisi keterampilan umum, semakin berpikir untuk kritis, mengkomunikasikan solusi, membuat keputusan berbasis literatur ilmiah. Dan di sisi keterampilan khusus, mahasiswa merancang strategi SDM, mengevaluasi kebijakan, dan mitra strategis organisasi. Sementara untuk CPMK, mahasiswa lebih mampu memahami konsep MSDM, menganalisis perencanaan SDM, merancang strategi, mengevaluasi praktek SDM aktual, serta bekerja kolaboratif dan mengambil keputusan strategis berbasis data. Sementara metode dan sistem pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student center learning yang mencakup ceramah interaktif, diskusi kelas dan refleksi, studi kasus dan simulasi-simulasi, proyek kelompok dan presentasi, serta literasi digital, dan khususnya pembelajaran mandiri dengan kami, Pandu. Sistem penilaian dilakukan secara komprehensif, ada UTS 40%, apa saja yang ada di situ, tugas individu dan kelompok, serta partisipasi dan ujian tulis. Sementara di UAS 60%, ada tugas akhir, proyek strategi SDM, partisipasi dan ujian akhir. Penilaian didasarkan pada kualitas analisis, orisinalitas, argumentasi, dan kolaborasi dalam tim. Nah, sekarang untuk rentang nilai ada A, B, C, D, dan E. Ini dia angka-angka rentangnya. Dengan sistem pengajaran dan penilaian ini, mahasiswa memahami konsep strategis SDM dan mengimplementasikannya dalam dunia kerja secara profesional. Saya Titis Tata, semangat selalu mendalami MSDM strategis dengan cerdas dan sukses bersama kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Oke, jalan-jalan ke Setia Mardika. Pengen lihat, pengen denger, pengen belajar MSDM Sumber Daya Manusia Tercinta. Kalau teman-teman semua pengen sukses dan selalu ceria, disinilah kita waktunya untuk belajar bersama Ibu Titis Tata. Saya, Bunda pengennya teman-teman interaktif gitu ya, saling sharing pengalaman teman-teman di lapangan seperti apa, kemudian diskusi dengan apa yang Bunda selama ini ajarkan, apa yang Bunda selama ini dapatkan dari rekan-rekan atau sekeliling untuk kita mampu mengolah sumber daya manusia kita, terutama diri kita nih. Temanya hari ini tentang gimana kita ketika situasi interview dalam pekerjaan ketika kita mau dianalisa. Nah, ya, oke. Biar kita sukses kalau kita mau ada penilaian kinerja ya. Pentingnya wawancara dalam penilaian kinerja ya. Baik. Bunda kenalan dulu untuk teman-teman yang baru bergabung, ada beberapa ya. Nama Bunda biasa dipanggil Titis Tata gitu ya. Bunda kandidat doktor dari Universitas Erlangga Surabaya di jurusan Sumber Daya Manusia, dan Bunda di Setia Mardika mengajar sudah hampir 10 tahun, tentu saja di bidang manajemen juga dan sumber daya manusia. Jadi teman-teman kalau pengen diskusi banyak hal, Bunda siap. Dan S2 Bunda di Setia Mardika Tercinta, jadi Bunda paham banget di sini mencetak mahasiswa yang lulusan siap bekerja gitu ya. Kenapa? Karena dosennya praktisi, karena dosennya juga lahir dari sini, jadi saling memiliki gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah tepat berada di kelas ini. Apa yang Mas Sidik alami ketika dipromosikan? Apakah tiba-tiba naik jabatan atau ada dilakukan satu cara dulu untuk asesmen? Asesmen dulu ya. Nah, dari 3 hal jenis wawancara, ada kinerja karyawan yang bisa dipromosikan, ada yang memuaskan, tapi entar dulu deh, jangan dipromosikan. Kenapa? Ada Mas Sidik, tapi entar dulu deh, ada mas-mas yang lain di depan, masih antri, ada senioritas. Nah, ini jenis kedua, teman-teman. Ada yang jenis ketiga, udah kinerjanya nggak memuaskan, nggak bisa juga dipromosikan. Ada 3 hal. Nah, kita ini masuk dari mana? Makanya sebelum kita nanya, kita naik gaji nggak ya? Biasanya itu ya. Wah, kita tahun baru nih, kita naik gaji nggak ya? Kita dipromosikan nggak ya? Kok ada manajer baru datang, tiba-tiba langsung jadi manajer gitu. Kenapa saya udah kerja lama di sini nggak bisa jadi manajer? Menurut Mas Sidik gimana? Sesuai dengan pengalamannya. Kalau ada manajer luar yang dimasukkan ke dalam, tapi dia yang ada di dalam tidak bisa mencapai jabatan itu, kira-kira apa yang membuat dia terhalang? Mungkin karena faktor belum itu yang nomor 2 itu masih antri itu. Mungkin yang manajer itu lebih baik dari yang apa itu yang mau dipromosikan itu. Ya. Lebih baik manajer yang baru ini. Betul. Ada jawaban lain, teman-teman? Tepat sekali. Mungkin ada yang lebih tepat, gitu. Ada alasan lain? Mungkin ada yang lebih menunjukkan performa kinerja. Jadi teman-teman ketika berada di dalam dunia kerja, sumber daya manusia ini hal yang penting loh. Nggak selalu kita kerja di situ tahun depannya jadi manajer. Pengalaman Bunda selalu dari pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4, tidak pernah melakukan lamaran. Jadi lamaran pekerjaan hanya pada saat pekerjaan pertama. Begitu pekerjaan kedua, ketiga, dan seterusnya selalu dapat tawaran. Kenapa? Karena Bunda memiliki performa yang bagus, kinerja yang keren. Jadi seseorang pasti melirik Bunda dan hijack gitu ya. Selalu ditanya, mau nggak pekerjaan segini, gaji segini. Langsung angkat koper Bunda. Nah, kira-kira kalau dari cerita Bunda termasuk yang tipe 1, 2, atau 3? 1, teman-teman. Jadi jenis yang ini udah pasti going well gitu ya. Pasti ini layak untuk dipromosikan. Bahkan diambil oleh perusahaan lain. Karena
yang keren, tanpa perlu effort. Yang penting dia kinerja yang bagus. Jadi saya ulang kembali terhadap jenis-jenis kinerja, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau ada contoh 3 ini, teman-teman mau ngambil sikap yang seperti apa? Silakan. Mau pilih yang mana? Di antara 3 ini. Kalau Mas bekerja dalam suatu perusahaan dan ingin dipromosikan, apa yang Mas akan lakukan? Berbuat yang terbaik? Berusaha menunjukkan kreativitas, kinerja yang baik, tidak berdiam diri menunggu giliran. Nah, Bunda punya tipsnya ya, yang berikutnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman, iya Bun, aku mau yang posisi 1. Kinerjaku itu layak untuk dipromosikan. Nah, ini jawabannya ya teman-teman ya. Ketika diwawancara, bisa aja kita kinerjanya bagus, tapi ketika diwawancara gagal. Apakah bisa teman-teman? Bisa. Kenapa? Kemampuan cara untuk presentasi. Nah, public speaking dengan presentasi hampir mirip tapi berbeda. Public speaking cara ngomongnya, presentasi cara menyuguhkannya. Ada apa lagi yang perlukan? Product knowledge, gitu ya. Keren ngomongnya, keren menyuguhkannya, tapi ketika ditanya perusahaan ini ada barang apa aja sih, dia lupa karena dia nggak ngecek stok. Nah, gitu ya. Jadi harus belajar juga. Tiap perusahaan beda-beda. Oh, kita jualnya produk ini harganya segini, kuantitinya segini, dan ini biasanya yang paling laku Pak, gitu ya. Nah, aspek penting dalam wawancara apa saja? Yang pertama, mampu menggambarkan dan mampu memberikan nilai. Oke? Sekarang yang kedua, pentingnya wawancara dalam penilaian kinerja, pengetahuan dan dorongan. Jadi kalau pinter aja itu nggak cukup. Dorongannya apa? Tadi ya kita setting goal. Oke, saya pengen untuk dipromosikan. Saya pengen untuk layak dan disorot untuk dapat jabatan itu. Nah, sekarang apa yang teman-teman tanyakan terhadap materi pertama ini? Slide ini sebelum nanti kita lanjutkan ke berikutnya tentang bagaimana kinerja, wawancara, mengetahui kinerja dengan wawancara. Silakan ditanyakan. Dari siapa? Oke, good. Kenalkan nama saya dari Sudano. Ya. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika penilaian kinerja tanpa wawancara? Apa yang terjadi jika penilaian kinerja tanpa wawancara? Oke, good. Sering ya terjadi ya. Kok tiba-tiba udah dinilai nggak diwawancara? Jangan salah teman-teman. Kadang kita udah mikirnya macam-macam dulu. Loh, kok si Daniel naik promosi padahal kita nggak pernah lihat diwawancara? Pasti pernah diwawancara. Dan wawancara tidak harus tatap muka, bisa dengan environment, penilaian kinerja juga gitu ya. Oh, keseharian absensinya on time, laporannya oke, tidak pernah ada keluhan dari konsumen, kemudian attitude dengan sesama karyawan bagus gitu ya, dengan atasan ketika rapat selalu menyuguhkan report yang bagus, saran yang oke. Jadi memang wawancara tidak selalu dilakukan. Jadi penilaian kinerja dari atasan itu bisa dari nilai keseluruhan. Wawancara pendukung misalnya, ternyata Mas berdua nih nilai kesehariannya sama-sama 10. Apa yang harus dilakukan untuk memutuskan salah satu karena proses manajernya hanya 1 ya? Itulah dilakukan. Coba saya tanya ya, saya trial ya, langsung kita ya. Dalam slide berikutnya akan ada satu pertanyaan yang ditanyakan sama kepada 2 orang. Pertanyaannya seperti ini, apa goal kamu untuk perusahaan ini? Kreativitasnya mungkin tinggi gitu ya. Jawaban siang karena udah agak hectic, busy, kemungkinan jawabannya terburu-buru gitu ya. Justru mungkin itu jawaban yang tepat. Ketika sore jawaban udah mau pulang kantor ya. Nah, itu juga terburu-buru dan lelah. Bisa jadi jawabannya tepat, tapi tanpa ada unsur idenya. Nah, ada macam-macam penilaian jawaban. Ini juga waktu wawancara yang bisa saja kita perdalam lagi, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Ya, ya. Nama saya Kevin. Ya, Mas Kevin.
Apa dampak jika wawancara penilaian kinerja dilakukan secara terburu-buru atau tidak serius? Oke ya. Apa jika penilaian itu dilakukan secara terburu-buru tidak serius, dampaknya apa? Tentu skor yang kita lakukan, kita sebagai penilai ya, contohnya ya, ada dua sisi. Kita sebagai penilai dan kita sebagai yang dinilai. Kalau kita sebagai yang penilai, biasanya kalau kita terburu-buru apa yang terjadi? Nilai kita nggak valid ya, karena kita terburu-buru. Oke, saya tanyakan hal cepat, udah jawaban cepat aja deh. Nah, kemungkinan nilai kita tidak tepat karena kita terburu-buru untuk identifikasi ya. Kedua, mungkin ada yang tertinggal, tidak kita tanyakan. Bisa saja dia punya sudut pandang yang lebih tepat di area yang berbeda, tapi kita tidak menanyakan itu, sehingga kita tidak masuk, gitu ya. Kalau dari sisi penanya, ketika ditanyakan lebih cepat, kemungkinan dia menjawabnya asal nggak? Ya, bisa ya, dia tidak berpikir, dia tidak mempersiapkan diri, dia terburu-buru. Biasakan ketika teman-teman mendapatkan promosi, minta waktu yang cukup. Misalnya besok ya, ada wawancara promosi. Oke, siap Bu. Bagaimana cara melakukan penilaian kerja dengan cara yang efektif? Penilaian kerja dengan cara yang efektif. Good. Ada di slide Bunda. Penilaian kerja yang optimal. Yang pertama, hati-hati. Ya, tadi lawannya kan terburu-buru ya. Pertanyaannya sangat sesuai sekali. Persiapannya hati-hati. Kemudian diatur dulu waktu pertemuannya, gitu ya. Oke, besok kita janjian ya jam berapa. Kemudian bekerja untuk sesuatu yang jelas dengan struktur yang fleksibel. Kemudian disampaikan informasi awalnya. Misalnya kita jadi seorang HR, ya. Saya mau mempromosikan Mbak Emilia misalnya ya. Mbak, saya hubungin, saya langsung kasih tahu agendanya. Mbak Emilia besok kosong? Iya Ibu. Oke, besok menghadap saya ya. Saya ingin wawancara untuk kenaikan tingkat menjadi manajer. Jadi jelas agendanya. Kalau tidak jelas, dia kira dia dipanggil mau di SP, betul nggak? Nah, dia udah kayak duluan, aduh, dipanggil HRD, mau diapain ya? Langsung belajar. Beda kita udah ngomong agendanya. Begitupun ketika situasi yang kurang baik, kita akan menggunakan SP ya, atau kita mau memberikan sesuatu masukan, kita juga sampaikan. Gitu. Mbak Emilia besok pagi bisa hadir di kantor saya, hanya sebentar saja, mungkin 15 menit sampai 30 menit. Agendanya kita mau diskusi yuk, kita ngobrol, ada masukan terkait Mbak Emil yang sering datang terlambat. Nah, udah siap kan dia akan yakin tuh jawaban, ya Bu, saya datang terlambat, rumah saya jauh, gitu ya, saya mandi lama, gitu dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, ketika dia datang udah siap, kita diskusi. Oke, kendalanya apa? Rumah jauh. Tolong berangkatnya diawalkan ya. Saya ada kepentingan keluarga Bu. Oke, diatur ya jadwal dan lain-lain. Jadi sebagai HRD kita ya, kalau belajar tentang SDM, menangani seseorang tidak harus A atau B gitu ya. Oh kamu telat, nggak bisa gitu ya. Jadi kita bina dulu. Nah sekarang Bunda kasih challenge ya. Teman-teman jadi seorang HRD atau atasan atau misalnya pimpinan yang mau membina sumber daya manusia, mau menaikkan promosi, kira-kira kalau dia bagus sekali performanya tapi dia agak sombong. Nah, kira-kira ini udah jelas nih, dari 3 orang, 2 ini jauh prestasinya. Ada satu yang menonjol sekali tapi dia agak sombong. Gimana teman-teman strateginya? Tetap mempromosikan tapi menghilangkan sombongnya. Apa yang kamu lakukan? Sesuai dengan ini ya, teman-teman berikan aja kira-kira teman-teman cara ngomongnya seperti apa ke dia, disampaikan informasi awal, kemudian gaya wawancaranya, gaya penetrasinya sampai akhirnya rekrut. Tidak ada jawaban yang benar dan salah ya, semua orang punya metodenya masing-masing, yang penting goalnya itu gitu ya. Ini keren nih gitu ya, tapi kok agak sombong. Nah tadi masih dilakukan, saya berikan metode dulu, saya berikan coaching dulu sampai dia siap dengan versi terbaiknya, baru dia kita naikkan. Nah that's a good really answer. Sebenarnya masih tadi menerapkan ini gitu ya, disiapkan waktu terbaik, diberikan wawancara, edukasi yang tepat, kemudian dinaikkan ya. That's
how to handle seseorang yang kinerjanya ingin kita evaluasi dan kita berikan point out gitu ya. Oke, good. Tanpa ada promosi ini ceritanya ya. Bunda berikan contoh ya. Misalnya case. Nah, Mas ya, kira-kira. Nah, kenapa bajunya tidak bergerak? Nah, contoh ya. Misalnya kita punya culture dalam our company, perusahaan kita adalah semua pakai baju bergerak, ya baju bergerak. Semuanya baju bergerak. Tapi ada satu, coba berdiri Mas. Nah, contoh ini contoh ya teman-teman. Nah, masuk tempat kerja, kenapa pakai jaket Mas? Nah, kita lakukan yang pertama, sikap negatif terhadap penilaian kinerja dikasih point out dulu. Jadi poin apa sih dia yang kurang pas dengan tata tertib di perusahaan. Selamat malam Mas. Oke, Mas tahu peraturan di perusahaan kita bersama semuanya memakai hem ya bajunya ya. Nah, malam ini Mas sedang tidak memakai hem. Kita masuk ke poin kedua adalah dukungan. Mas sebenarnya keren sekali loh kalau pakai hem. Saya pernah waktu awal masuk kerja pakai hem. Sebenarnya mantap sekali. Kenapa malam ini tidak memakainya? Nah, itu dukungan ya. Kita berikan dukungan, tidak langsung menghakimi gitu. Yang perbuatan yang ketiga, tapi kita berikan dukungan. Mas akan jawab gimana? Oke, good. Kira-kira kalau Mas biasa melakukan memiliki performa yang bagus, Mas mau nggak kembali ke biasanya Mas yang performanya bagus pakai hem? Siap ya Mas ya? Mulai besok ready? Kalau semisal kita bisa melihat Mas pakai jaket lagi seperti sekarang, bagaimana kalau suatu saat kita lihat lagi? Bersedia untuk mengganti saat itu juga ganti baju? Oke, tapi biasanya untuk kesalahan kedua nanti harus langsung ya. Jadi terpaksa bawa hemnya di dalam tas terus, kan nggak nyaman ya. Jadi lebih baik dipakai. Ini udah tidak dipakai lagi dan selalu pakai baju yang sesuai dengan culture perusahaan. Siap ya Mas ya? Nah, ya. Oke, jadi pelajaran yang bisa diketahui sikap positif dari HR-nya, gitu ya, HRD-nya. Terus apa lagi? Untuk biar apa ya? Yang pelayanan itu tadi biar kayak nyontek gitu loh. Nyontek si HRD itu kalau ada suatu masalah itu bisa jauh lebih baik dengan sikap positifnya. Oke, jadi terima kasih, tepuk tangan buat kakak yang luar biasa. Ada beberapa setidaknya ya yang bisa kakak dapatkan dari cara Bunda menyelesaikan problem gitu ya, yaitu tentang memberikan solusi, tapi sebaliknya bisa memberikan contoh gitu ya. Akhirnya dia jadi berubah dan dia mencontoh tanpa kita memaksakan. Nah, itu yang kita harus lakukan untuk membina SDM gitu ya. Oke, yang terakhir teman-teman, di pelajaran bagaimana wawancara dalam penilaian kinerja ini, Bunda memberikan pentingnya konseling. Nah, konseling tadi udah di-spill sedikit ya sama Mas yang di belakang tadi, Mas Sidik ya. Gimana kita memberikan coaching bahasanya ya, atau konseling, atau kita tukar pikiran. Kenapa penting? Di sini disebutkan bahwa proses konseling itu dengan modul pengenalan penilaian kinerja, ya. Langkah-langkah konseling dan keterampilan konseling itu sangat penting. Apa saja yang perlu dilakukan? Pertama, identifikasi problemnya apa. Kemudian yang kedua, tanya sebabnya, alasannya kenapa. Jangan buru-buru menghakimi, ngejudge ya. Identifikasi problemnya, tanya sebabnya, tanya dia solusinya apa. Kita coba ya di sini ya, role play ya. Kalau ada masalah, pertama tanya apa? Identifikasi masalahnya. Tadi ya, tidak memakai baju kerah. Oke, harus jelas dulu masalahnya. Jangan karena aku nggak suka dia, nggak sukanya kenapa? Nah, identifikasi. Yang kedua tadi, tanya dulu alasannya. Kenapa Mas tidak memakai baju hem? Tadi sampaikan, iya saya lagi nggak bawa aja. Nah, kemudian ketiga, kita berikan solusi. Oke, solusinya sekarang boleh, tapi next kalau terjadi lagi pulang ya, ambil ya. Atau daripada gitu mendingan nggak usah dipakai lagi ya. Pakai hem terus aja sesuai dengan corporate culture kita. Kasih solusi.
Ketiga, kasih reminder. Ini tolong yang terakhir ya. Kalau enggak kan malu karena beda sendiri. Kita role play ya. Siapa yang mau nih role play bersama nih? Punya temen yang rajin, nilainya jadi lebih bagus. Nah, Mas Sidik mau memberikan promosi nih ke keduanya. Bagaimana cara Mas Sidik memilih dia tanpa menyakiti dia? Karena dia merasa, oh saya juga sama nilainya, padahal ngerjain ini. Siap, berdiri dulu semuanya. Nah, ya, oke ya. Nah, kalau jadi manajer harus berwibawa, ya, berwibawa. Untuk yang pertama, kita kan di dunia kerja, Ya. waktu jam kerja, nah ada 2 orang. Yang pertama saya tanyakan itu yang pertama adalah kerapian. Nah, yang satu pakai sandal, yang satu pakai sepatu. Nah, itu saya akan tanya, Mbak, kenapa kok pakai sandal? Nah, itu adalah poin bagi saya untuk melihat kepribadiannya si Mbak Amelia. Nah, untuk Mas Sami, saya akan menanyakan, Mas, kenapa kok nggak pakai celana yang formal, apa? Nanti kita lihat bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Oh, kurang apa ya? Oh, kata-kataku terlalu ini dan lain sebagainya. Nanti kita saling evaluasi. Siap, teman-teman? Siap. Baik, terima kasih atas kebersamaan waktunya. Jangan lupa teman-teman isi absensi. Untuk absensi virtual juga Bunda akan share berikutnya ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.